by M Media. Xiangyu teman sekelas Gu Qingran. Cukup Paman Song, turunkan saya di sini. Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak butuh bantuan lagi? Saya tidak membutuhkannya. Dari mana datangnya udik itu? Dia bahkan datang ke sekolah dengan becak. Pasti sama seperti Zhu Seking. Di kelas menjual harta keluarganya hanya untuk menjadi benalu. Rolls Royce Bukankah ini mobil kita? di sana. Cepat bukakan pintunya untuk saya. Halo semuanya, nama saya Gu Xianlin. Senang bertemu kalian semua, teman sekelas. Kamu memiliki aura yang begitu berkelas. Tidak seperti orang yang naik becak itu. Anda tuan muda keluarga Gu yang terkaya di negeri ini. Saya dengar dia juga pindah ke sekolah kita. Saya adalah, jadi itu benar-benar Anda. Apakah Anda juga datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan elit? Saya dengar, pertemuan elit sedang dipersiapkan untuk pesta ulang tahun. Putra Ketua Dewa sangat mengagumi Anda. Itu benar. Jiang ke teman sekelas Gu Qingran. Pertemuan elit. Jika saya bisa memenangkan juara pertama, saya pasti akan mampu bangkit melebihi yang lain dan melarikan diri dari keluarga saya yang miskin itu. Sutinglan kembang sekolah. Qingran, Kakak Tinglan. Tuan muda, apa yang sedang kamu rencanakan? Kunjungan penyamaran. Bukankah itu kembang sekolah Sutinglan? Mengapa dia bersama orang anak yang membawa tas nanas itu? Saya baru saja pindah ke sekolah baru ini. Jadi saya lebih memilih untuk tetap rendah hati. Kamu tidak boleh mengungkapkan identitas saya. Dimengerti. Bagaimana mungkin kembang sekolah bisa meliriknya? Dia pasti hanya mempermainkannya. Kakak Xianlin, apakah tas Anda ini edisi terbatas? Dan jam tangan ini juga. Saya pernah melihatnya di majalah sebelumnya. Ini hanya sekadar tanda terima kasih kecil dari saya. Ini hanya hadiah-hadiah dari berbagai merek. Tempat saya hampir kehabisan ruang untuk menaruhnya. Ini, semuanya silakan ambil apa yang kalian mau. Anggap saja ini hadiah pindah rumah untuk kalian semua. Ya ampun, Kakak Xianlin, ini benar-benar seperti kedatangan dewa kekayaan di depan pintu saya. Anda keren sekali. Lihat, sudah saya katakan. Kakak Xianlin pasti pewaris terkaya di sekitar sini. Selain dia, siapa lagi yang bisa semurah hati ini? Baiklah, Nona Tinglan. Di sini sudah cukup jauh. Saya tidak ingin menjadi duri dalam daging bagi semua pria di sekolah. Baiklah, jika ada masalah, hubungi saja saya. Tentu. Tas ini untukmu. Bagaimanapun kita berada di sekolah elit, buang karung nanas kumal itu merusak citramu. Tas ini terlihat familiar. Bahkan ada inisial orang lain di atasnya. Apakah kamu yakin tas ini benar-benar milikmu? CTN. Bukankah seharusnya CHI? Apa yang kamu tahu? Ini bucelati yang dibuat khusus untuk saya. Hanya kalangan elit yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Ambil saja dan mainkan. Saya tidak membutuhkannya. Yang membawa karung nanas itu, apakah kamu tahu kualitas saat melihatnya? Berpakaian seperti barang loak pasar, tapi masih saja berlaga. Ayolah, kita semua teman sekelas. Tidak perlu seperti itu. Bagaimana dengan ini? Teman sekelas, lihat tumpukan barang di sini. Mana yang kamu suka? Pilih saja satu. Barang apapun di sini akan cukup bagi keluargamu untuk hidup selama setahun penuh. Paman Song, apa semua barang ini? Tuan muda, ini semua adalah barang-barangnya. Dikirim merek ternama LM Hadiah untuk Nyonya. Nyonya menyuruh saya membawanya kembali dan memberikannya kepada Anda. Saya tidak menginginkan barang-barang ini. Berikan saja kepada pengasuh. Apel. Tidak mengerti. Perlu saya beritahu, barang mana di sini yang paling mahal? Barang-barang yang asal-usulnya meragukan ini. Sebaiknya kamu simpan sendiri dengan tenang. Tidak perlu mengeluarkannya. Hanya untuk mencari muka di depan orang lain. Mungkinkah dia tahu bahwa barang-barang ini diambil dari kediaman keluarga gue? Itu mustahil. Apel. Asal-usul yang meragukan. Jelaskan maksudmu dengan jelas. Barang-barang saya, kenapa dianggap berasal dari sumber yang meragukan? Kamu ini orang macam apa? Aku sudah bayar. Kalau tak dihargai ya sudah. Kenapa kamu mendorong saya? Namamu Gu Qingran kan? Biar saya beritahu sesuatu. Jangan berkulit tebal dan tidak tahu malu. Kamu benar-benar tidak punya tata krama. Ibu Gu adalah anggota dewan sekolah. Satu kata darinya cukup untuk membuatmu dikeluarkan. Habiskan harta keluarga coba demi masuk sekolah elit ini. Tapi kamu masih saja berlagak.
Apakah kamu begitu menikmati akting ini? Tidakkah kamu tahu siapa dirimu? Apakah kamu benar-benar ingin saya mengungkapnya? Lihat ke sana. Zhu Zeqing. Dia adalah kakak Xianlian. Dia adalah Zhu Zeqing, peraih nilai tertinggi di kelas kita, dan kandidat teratas untuk gelar kembang sekolah. Selamat datang teman sebangku yang baru. Nama saya Chu Jeking. The film was translated and narrated by M Media. Gu Qingran. Saya tahu situasimu. Latar belakang keluarga saya sendiri juga tidak terlalu berada di masa depan. Mari kita saling membantu. Siswa-siswa, hari ini, di kelas kita, ada 2 murid pindahan baru. Gu Xianlian dan Gu Qingran. Mari kita sambut mereka dengan hangat. Pak, saya punya permohonan. Bolehkah saya mencari teman sebangku yang pintar dalam pelajaran? Saya baru saja kembali dari luar negeri. Saya belum mengejar kurikulum domestik. Oleh karena itu, saya butuh bantuan. Tuan, saya bisa melakukannya. Xianlin bisa duduk bersama saya. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kamu, saya rasa kita biarkan saja. Nona muda, coba saja lihat apakah kamu bisa mengimbanginya terlebih dahulu. Saya dengar rumor bahwa putra dari anggota dewan sekolah akan bergabung dengan sekolah kita. Jadi ternyata itu adalah Gu Xianlian. Baiklah, Xianlian. Dengar siapa kamu ingin duduk. Saya ingin duduk dengan Zhu Zeqing. Saya dengar dia peringkat pertama di kelas. Saya hanya tidak tahu apakah Gu Qingran akan merasa terganggu. Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah. Gu Qingran, jika itu tidak masalah, maka bertukarlah tempat duduk dengan Xianlian. Saya tidak masalah dengan itu. Selanjutnya, saya punya pengumuman. Dana amal. Sekolah kita akan segera memulai penggalangan dana. Saya harap semua siswa bisa berkontribusi dengan tulus untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sekarang, Zhu Zeqing, maju ke sini dan hitung sumbangannya. Baik, Tuan. Saya akan menyumbang 1.000. Saya juga akan menyumbang 1.000. Saya akan menyumbang 2.000. Saya akan menyumbang 10.000. Saudari Wei sangat murah hati. Benar-benar seorang nona muda dari keluarga Lin. Itu hanya uang saku. Hanya setetes air di lautan. Hanya uang saku untuk 2 hari. Saya bertanya-tanya berapa banyak Gu Qingran dan Chu Jeking yang akan mampu menyumbang. Jangan keluarkan uang receh di sakumu dan mempermalukan dirimu sendiri. Itu benar. Kita semua teman sekelas. Nona Ling, tolong, jangan berkata begitu. The film Beberapa was orang memang miskin dan hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Tapi ada juga mereka yang bernasib buruk namun tetap suka bergaya. Bersikap angkuh adalah kesalahan mereka sendiri. Bagaimana bunyinya tadi? Miskin dan sok bergaya. Nona Ling. Baiklah, saya akan menyumbang sedikit lebih banyak dari Anda. Saya akan menyumbang 100.000. Meskipun tidak banyak. Ini setidaknya kontribusi tulus dari saya. Saya harap Anda tidak tersinggung, Nona Lin. Bagaimana mungkin saya melakukannya? Kakak Xianlin, kakak akan selalu menjadi sosok yang saya hormati. 100.000 dan kamu masih bilang itu tidak seberapa. Kamu benar-benar tip tuan muda kaya sejati. Kakak Xianli, benar-benar berhati mulia. Tidak seperti para buruh yang suka berlagak. Sama seperti para buruh kasar itu. 100.000 sebenarnya tidak banyak. Itu mungkin bahkan tidak cukup untuk biaya hidup setahun bagi anak-anak di dataran tinggi. Namun, saya berencana sembari berpartisipasi dalam program pertemuan elit. Undang teman seniman demi dukung ini. Saat itu tiba, saya akan menyumbangkan jumlah tambahan. Terima kasih atas kemurahan hati Muling Wei dan Xianlian. Keduanya tampan dan kaya akan belas kasih. Seperti kakak Xianlian di sini, dia tentu saja layak mendapatkan gelar elit. Saya harap semua siswa akan mengikuti contoh Xianlian di masa depan. Ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Guru, ada 2 siswa di kelas kita yang susah keuangan. Jadi saya memutuskan untuk menyumbang tambahan 20.000. Anggaplah ini kontribusi dari Gu Qingran dan Zhu Zeqing. Gu Qingran. Kakak Xianli,
telah memberimu bantuan yang sangat besar, dan kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Kenapa harus rat saya ke masalah ini, bagaimanapun juga? Kalau memang mampu keluarkan sendiri 100.000 itu. Berani-beraninya kamu meragukan kemampuan Kak Xianlian. Kakak Xianlian, keluarkan. Beri dia tamparan di wajahnya. Saya sudah lama tidak menggunakan uang tunai. Batas limit ponsel saya juga sudah tercapai. Besar. Saya akan membawanya ke guru besar. Jual beberapa. Jam tangan mahal milik keluarga gue. Cepatlah. Gue Qingrang. Jaga bicaramu. Ada pepatah mengatakan, orang yang mencarikan kayu bakar untuk sesama, tak boleh dibiarkan mati membeku di tengah salju. Jika kamu merasa bahwa bantuan Xianlin padamu melukai harga dirimu, kamu bisa saja mengatakannya. Tidak perlu bersikap sinis seperti itu. Itu cuma bakal nyakitin perasaan teman sekelas RU. Guru. Anda salah paham. Saya hanya bercanda. Kondisi keluarga saya tidak baik. Saya tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda kaya itu. Ini hanyalah tanda ketulusan kecil dari saya. Saya menyumbang 5 juta, beserta 10 gedung sekolah untuk sekolah dasar di pedesaan. Gue Qingrang. Apa kamu serius? Jangan biarkan amarah mengaburkan penilaianmu. The film was Qingrang, translated apa kamu sudah and gila? narrated 5 by juta. M Media. Keluarga kalian takkan mampu bayar walau jual diri sekalipun. Saya akan tertawa sampai mati. Baru kali ini saya melihat orang yang berlagak seperti kamu. Sebaiknya kamu belajar dari Zhu Zeqin. Miskin, berarti kamu harus tahu diri. Gue Qingrang. Saya di sini. Saya sangat mengerti kondisi pikiranmu. Namun dalam apapun yang kita lakukan, kita harus tahu batasan diri. Hindari. Melampaui batas cuma bikin hancur sendiri. Kamu harus tahu, donasi tidak bisa dibayar dengan cicilan. Aku benar-benar tak tahu harus bilang apa ke kalian. Bukankah hanya 5 juta? Cukup satu telepon buat bereskan ini. Bisakah kamu berhenti bersikap sok? Dan dengan satu panggilan telepon semuanya selesai. Kamu pikir kamu siapa? Pewaris terkaya di kota ini. Orang hanyalah orang kau tahu. Kamu sama sekali tak bisa dibanding dengannya. Kak Xianlin tak pernah cari gara-gara. Sebenarnya apa latar belakangmu? Apa layak dibanding dengan Kak Xianlin? Berhentilah mencoba bersikap angkur. Hati-hatilah, atau kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu cukup pandai bersandiwara bukan? Kalau begitu lakukan panggilannya. Gue Qingrang, saya sarankan kamu menarik kembali kata-kata gegabah itu. Bagaimanapun kita ini teman sekelas. Tidak akan ada yang menertawakanmu. Halo, kepala pelayan. Siapkan uang tunai 5 juta untuk saya. Bawa ke sekolah dalam 5 menit. Gu Qingrang, jika kamu benar-benar bisa menghasilkan uang sebanyak itu, aku bakal jadi yang pertama minta maaf ke kamu. Tidak perlu. Gu Qingrang, jangan terlalu tidak tahu malu. Ya ampun, iring-iringan mobil Rolls Royce. Tuhan, di kelas kita ini, hanya keluarga kakak Xianlin yang punya Rolls Royce kan? Xianlin, lihat ini. Kenapa kamu memanggil seseorang untuk membawa uang ke sini? Gue Qingrang tadi hanya bertindak impulsif. Karena itulah, dia memancing kemarahanmu. Lihat, bagaimanapun juga dia adalah teman sekelasmu. Tidak perlu membuat keributan seperti itu. Orang ini diutus ayah saya untuk membawakan uang. Bukankah biasanya dia tidak setuju kalau saya melakukan hal seperti ini? Lagi pula 100.000. Seharusnya bukan masalah besar kan, Tuan Muda? Siap melayani Anda, Tuan Muda. Ini 5 juta yang Anda minta. Silakan diperiksa. Baiklah. Kamu boleh pergi. Taruh saja di sana. Apa kamu masih mau saya The meminta film maaf was sekarang? translated Mungkinkah and narrated by bahwa M dia Media. benar-benar pewaris muda itu? Mengapa ini begitu membingungkan? Apakah orang tua itu melakukan kesalahan? Ada hal lain. Jika tidak, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Saya pergi dulu. Tuan muda, ulah apa lagi yang sedang kamu lakukan sekarang? Sama sekali bukan aksi. Ini hanya menyumbangkan sedikit uang.
untuk menampar wajah seseorang. Sangat memuaskan. Ayo pergi. Gu Qingrang pasti punya trik cerdik. Kakak Xian Lian, apa maksudmu? Orang di ujung telepon itu adalah Su Tinglan. Apa dia sekadar tak mampu bayar jumlah sekecil itu? Saya heran kenapa si miskin rendahan ini bertingkah begitu mencolok. Ternyata dia hanya bergantung pada orang lain. Cepatlah. Kamu lamban sekali. Kamu memakai pakaian seperti pengasuh itu setiap hari. Nah, apakah kamu akan pulang akhir pekan ini? Nenekmu di kampung mengirim beberapa kue jagung. Kamu dulu menyukainya. Barang murahan itu. Siapa saja yang mau boleh memakannya. Ingat ini. Saya bukan lagi bocah ingusan yang tidak punya uang. Yang hanya tahu cara makan kue jagung. Lagi pula, saya ada pesta yang harus dihadiri akhir pekan ini. Nona tertua dari keluarga Ling Ling Wei secara pribadi mengadakan pesta ulang tahun untuk saya. Hanya elit kelas atas yang boleh hadir. Paman Gu, hentikan mobilnya. Tuan muda, kita masih punya beberapa ratus meter lagi. Biarkan saya mengantar Anda sedikit lebih jauh. Tidak perlu. Saya ingin berjalan kaki saja. Sesuai keinginan Anda, Tuan muda. Ibu dan saya tidak seperti dulu lagi. Saya sudah menapakkan satu kaki ke dalam masyarakat kelas atas. Jika kamu mengacaukan segalanya untuk saya, lihat saja bagaimana saya akan menang NEMO. Punggung itu kenapa terlihat begitu familiar? Saya adalah ibumu. Tutup mulutmu. Punya ibu sepertimu. Aku merasa terhina. Kamu sudah kerja untuk keluarga Gu bertahun-tahun, tapi kamu tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Kenapa kamu tidak menghilang saja? Mulai sekarang saat bertemu orang lain, jangan berani-berani bilang ke mereka kalau aku anakmu. Bibi-san. Jadi Gu Xianlin adalah putra Bibi-san, pembantu rumah kita. Bibi-san, hapus itu. Tuan muda. Saya baik-baik saja. Sudah berakhir. Apakah Tuan muda mengetahuinya? Aku akan minta pamanku menjemputmu. Tidak perlu. Saya hanya berjalan ke sini. Saya The pergi. film was translated apa-apa. and narrated by M Media. Berjalan kaki. Ling Wei yang bodoh itu. Bagaimana bisa dia begitu lamban? Hanya membawa tas saja dia menyeret langkahnya. Begitu saya punya uang, saya akan mengusirnya cepat atau lambat. Gu Xianlin. Ini si melarat itu lagi. Melihatnya saja membuat saya marah. Lupakan saja. Di depan orang seperti dia. Kenapa saya harus berpura-pura? Mengapa kamu melakukan ini? Apa kamu sudah gila? Apa yang saya lakukan? Bukan urusanmu. Saya melihat semuanya tadi. Tadi di pinggir jalan. Saya tadi sedang bicara dengan pelayan rumah saya. Lalu kenapa? Lagi pula, apakah itu layak kamu khawatirkan? Pelayan itu melakukan kesalahan. Jadi saya memarahinya lalu kenapa? Mungkinkah semua ini didengar oleh Gu Qingrang ini? Orang ini tidak bisa dibiarkan tetap ada. Saya harus mencari cara untuk membuatnya menghilang sepenuhnya. Apa kamu yakin? Saya mendengar dia memanggilmu tadi. Kakak Xianlin, Qingrang, kamu bisa tenang. Rahasiamu, saya pasti akan membantu merahasiakannya. kamu orang miskin yang rendah. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba mengancam tuan muda Gu kami? Gu Qingrang, sebenarnya ibumu adalah seorang pengasuh. Ini bukan masalah besar. Tapi jika kamu tidak ingin orang lain tahu, saya akan merahasiakannya untukmu. Gu Xianlin, latar belakangmu hanyalah tempatmu memulai. Apa yang menentukan tujuanmu adalah dirimu sendiri. Berusahalah untuk dirimu sendiri. Diam. Apa hakmu mengatakan hal itu? Kakak Xianlin kami adalah putra dari orang terkaya dan kamu hanyalah putra seorang pengasuh. Tidakkah kamu merasa malu mengatakan hal-hal seperti itu? Gu Qingrang, saya menganggapmu sebagai teman. Aku tak menyangka kamu tega begini padaku. Gu Xianlin, haruskah saya merasa kasihan padamu? Atau hanya merasa sedih? Gu Qingrang, jangan berpikir bahwa hanya karena kakak Xianlin bersikap baik kepadamu, kami akan membiarkanmu diberi hati minta jantung. Saya tidak akan sesabar dia. Apakah kamu percaya bahwa saya bisa menemukan seseorang buat mengeluarkanmu dari sekolah ini sekarang juga? Cukup. Nona Ling, dia tidak bermaksud apa-apa. Kakak Xianlin, kamu terlalu lembut hati. Ayo pergi. Jangan pedulikan orang udik itu. Gu Qingrang, kamu bukan tandingan saya. Di mana setelan jas saya? Nyonya Gu, Ibu Gu Qingrang. Halo Ibu. Qingrang, ada apa?
Kemana semua setelan jas saya? Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Anakku yang baik. Biasanya, kamu adalah orang yang paling tidak peduli tentang pakaian kelas atas itu. Kamu bahkan memberitahu ayah dan saya bahwa kami hanya membeli barang-barang mencolok yang tidak berguna. Bahkan jam tangan mewah itu. Kamu bilang jika kami ingin memberikannya kepada orang lain maka berikan saja. Ibu, saya tidak punya satupun setelan jas yang tersisa. Saya harus menanyakan hal itu padamu. Sekolah akan segera mengadakan pesta dansa. Saya tidak bisa pergi tanpa ada yang bisa dipakai. Barang-barang di lemari saya, semuanya dari tahun lalu, sudah ketinggalan zaman. Jadi, saya meminta Bibi Xiang untuk mengemasi semuanya dan membuangnya. Tidak, Ibu, bukankah itu terlalu boros? Pakaian-pakaian saya itu, saya bahkan belum pernah memakainya beberapa kali. Pakaian yang sudah ketinggalan zaman, apa gunanya dipakai? Jangan khawatir, saya sudah memesankan yang baru untukmu. Dari seorang perancang, mode kelas atas Prancis, dibuat khusus untukmu. Itu pasti akan jauh lebih baik daripada pakaian lusuhmu itu. Tapi, Cukup, saya harus bekerja. Saya ada rapat sebentar lagi. Jangan khawatir, sebelum pesta, saya pasti akan mengirimkannya langsung ke tanganmu. Tuan muda. Sup jamur kuping. mengerti, Ibu. Ibu saya baru saja membuang semua setelan jas bawah saya. Katakan padaku Bibi, bukankah itu sia-sia? Memang, itu cukup sia-sia. Xian Lin. Setelan ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Apakah terlihat bagus? Apa kamu mencurinya dari keluarga gue? Ini masih agak berguna. Ruang dansa. Kakak Xian Lian. Setelan ini terlihat sangat cocok untukmu. Saya pernah melihat ini di majalah sebelumnya. Hanya ada 2 di seluruh dunia. Satunya lagi, saat ini sedang dipakai oleh pewaris kerajaan. Begitukah? Saya punya terlalu banyak pakaian. Jadi saya menyuruh pelayan saya untuk mengambil satu secara acak. Gu Qingran, kenapa kamu memakai seragam di sini? Gu Qingran, apa kamu tidak mampu membelinya? Atau kenapa tidak memohon saja? Minta saja pada kakak Xian Lin kita. Dia akan dengan murah hati memberimu pakaian. Tepat sekali. Kakak Xian Lin khawatir kita tidak punya cukup pakaian. Jadi dia membawakan kita beberapa set pakaian sendiri. Saya lewat saja. Saya tidak biasa memakai gaya ketinggalan zaman. Gu Qingran, apa maksud dari semua ini? Gu Qingrang, dasar pengemis melarat. Apa kamu belum puas? Kamu bahkan tidak mampu. Satu setelan jas saja, tapi kamu masih berani membuat keributan di sini. Tepat sekali. Berpakaian formal untuk perjamuan adalah etika paling dasar. Kamu bahkan tidak punya akal sehat seperti itu. Mungkin kamu seharusnya tidak memakai apapun. Telanjang dada saja dan selesai urusannya. Jiang Ting, putri kedua keluarga Jiang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jing Qing. Jiang Qing. Dia adalah putri dari keluarga Jiang, peringkat ke-100 dalam daftar miliarder. Itu Jiang Qing. Dia sudah datang. Nona muda itu benar-benar menghampirinya sendiri. Halo Nona Jiang. Saya Gu Xian Lin. Senang bertemu dengan Tuan Muda. Sedikit tanda penghormatan dari saya. Saya harap Tuan Muda Gu menyukainya. Apakah ini untuk saya? Hanya sebuah tanda mata kecil. Tuan Muda Gu tidak akan menolak, bukan? Ternyata, Jiang Qing ini jauh lebih kaya daripada Lin Wei. Jam tangan ini, saya rasa hanya sedikit orang di sini yang mampu membelinya. Jam tangan ini benar-benar sangat cocok untuk Tuan Muda Gu. Katakan bukankah begitu? Mereka pasangan yang serasi. Benar-benar indah sekali. Sempurna, sungguh sempurna. Benar sekali. Saya lupa memberitahu kalian semua. Ini adalah perancang busana formal yang disewa oleh keluarga saya dengan harga mahal. Didatangkan langsung dari Paris. Luar biasa. Tuan Gu. Setelan yang Anda kenakan sungguh elok. Sebuah karya seni yang jarang ditemukan. Guru, ada yang bilang bahwa ini gaya yang ketinggalan zaman. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang bilang begitu? Kamu. Orang miskin yang tidak tahu malu, yang bahkan tidak mampu membeli setelan secara daring. Hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di sini dan mengkritik Tuan Gu? Boleh saya tahu namamu? Apakah kamu perlu tahu? Tidak apa-apa. Saya hanya ingin menghindari masalah sebelumnya. Aku takut kalau suatu saat nanti beli karyamu, aku cuma bisa menjadikannya label. Apa katamu? Tidak apa-apa. Hanya bercanda. Boleh saya tanya, siapa orang ini? Gu Qingran. Bermarga Gu juga? Jadi apa masalahnya kalau dia bermarga Gu? Bukankah dia tetap hanya anak pengasuh? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak Xian Lin kita? Jika begitu, maka saya mengundang Gu Qingrang ini untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Gu kami.
Asalkan kamu meminta maaf, setelan ini akan menjadi milikmu. Gu Qingran, ini adalah kesempatan luar biasa yang Nona Jian berikan kepadamu. Kamu harus mengambilnya. Kalau tidak, di mana lagi kamu bisa menemukan? Mana ada lagi kesempatan sebagus ini? Sialan, tahu begini aku takkan pakai setelan ini hari ini. Kalau tidak setelan ini, pasti sudah jadi milik saya. Maaf, barang semacam ini benar-benar tidak menarik perhatian saya. Tuan muda. Tuan muda, ini setelan yang diminta Nyonya. Untuk saya bawakan kepada Anda, baru saja diterbangkan dari Prancis. Silakan dilihat. Kenapa saya belum pernah melihat gaya ini sebelumnya? Gu Qingran, berhentilah mempermalukan diri sendiri. Kamu bisa tahu dalam sekali lihat bahwa itu palsu. Benar sekali. Memangnya ini karya siapa? Beritahu kami, supaya kami semua bisa tercerahkan. Ini adalah karya terbaru dari Nona Cole. Saya melihatnya di studionya. Jadwal Nona Cole tidak mudah dipesan. Saya penasaran, wanita kaya mana yang harus dia manfaatkan untuk mendapatkan barang-barang ini. Mungkin dia dapat setelan itu dengan cara kotor. Tapi bagaimana dengan ini? The Apa film was dia dapat ini dengan translated cara kotor and juga? narrated by M. Ini Media. adalah undangan ke pertemuan elit. Mereka yang menerima undangan ini tidak hanya harus dari keluarga kaya, tetapi pengaruh mereka juga harus kelas atas. Katanya uang bahkan tidak bisa membelinya. Apa yang harus saya lakukan agar Jiang Qin memberikan undangan ini kepada saya? Nona Jiang, sebutkan saja harganya. Berapapun harganya, saya siap membayar 2 kali lipat untuk membeli undangan yang ada di tanganmu itu. Berapa yang dia tawarkan? Saya akan membayar 10 kali lipat dari itu. Nona Jiang, sebagai tambahan dari tawaran mereka, saya akan berikan jet pribadi dan kapal pesiar mewah selama Nona bersedia memberikan undangan itu kepada saya. Nona bisa memilih apapun yang Nona inginkan. Baiklah, uang bagi saya sama sekali tidak penting. Yang penting adalah orang-orang. Bagi saya, hanya mereka yang berharga, yang layak dihargai di dunia ini. Nona Jian, apakah ini untuk saya? Tentu saja. Tapi saya punya satu permintaan. Kakak Xian Lin, jadilah pacar saya. Apakah ini Jiang Qin yang berinisiatif untuk menyatakan perasaan? Saya dengar aset keluarga Jiang bisa berlipat ganda dalam 5 tahun ke depan kalau mereka menikah ke dalam keluarga Gu nanti. Bukannya itu, pantas saja dia tidak peduli dengan jet pribadi atau kapal pesiar mewah. Ternyata keluarga Jiang memiliki latar belakang yang luar biasa. Kakak Xian Lin, dia hanya ingin menempel pada keluarga Gu. Kamu jangan sampai membiarkan dia menipumu. Kakak Xian Lin, Kakak Xian Lin. King Qin, apakah yang kamu katakan itu benar? Selama saya setuju dengan permintaannya, saya bisa benar-benar mengubah hidup saya. Tidak perlu kembali lagi ke tempat miskin itu dan menjadi orang udik lagi. Saya akhirnya telah melangkah ke kalangan atas. Kakak Xian Lin. Jangan khawatir, saya pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Mengapa saya punya firasat buruk seperti ini? Kakak Xian Lin, jadi kita sekarang satu keluarga besar bukan? Satu keluarga besar apa yang kamu bicarakan? Bukankah tadi kita baru saja? Kakak Xian Lin, kamu sudah jadi pacar saya. Mengapa kita tidak bisa jadi satu keluarga besar? King Qin, saya tidak menyangka kamu begitu belak-belakan. Kalau begitu, karena kita sudah satu keluarga, saya punya permintaan. Bisakah kamu membantu saya? Silakan. Saya punya perjanjian kerjasama antara keluarga kita. Tapi ibumu berada di luar negeri sepanjang tahun dan tidak bisa menandatanganinya sendiri. Saya butuh kamu pulang dan membubuhkan stempel dengan segel ibumu untuk saya. Bisakah kamu melakukannya? Saya rasa saya bisa. Dan apa imbalan saya? Kakak Xian Lin, kamu menyebalkan sekali. Kita lihat saja nanti pada waktunya. Berani-beraninya, kamu asal bicara soal kerjasama ini. Gu Xianlin, saya khawatir kamu sudah lupa siapa dirimu. Ini adalah bisnis keluarga saya. Apa hubungannya denganmu? Bisnis keluargamu. Apa kamu benar-benar tidak tahu siapa dirimu? Atau sudah berapa lama kamu berbohong? Sampai kamu lupa dengan identitasmu sendiri. Temanku, apakah kamu salah minum obat sampai melantur seperti itu di sini? Seseorang lempar orang miskin ini keluar dari sini. Saya tidak mau melihatnya lagi. Tunggu, Gu Qingran. Apakah kamu sudah lihat sekarang? Inilah jurang pemisah di antara kita. Hanya dengan satu kata dari King Qin, kamu bisa langsung lenyap. Sedangkan saya sudah menerima undangan yang diimpikan oleh begitu banyak keluarga. Itu hanya undangan, tidak lebih.
Undangan pertemuan elit itu hanya diberikan kepada mereka yang masuk dalam daftar 100 orang terkaya. Itu tidak mudah didapatkan. Orang-orang yang menerima undangan ini di seluruh sekolah ini bisa dihitung dengan jari. Itu hanya undangan. Saya pikir itu sesuatu yang penting. Pergi, siapkan undangan untuk saya. Apakah dia mabuk? Saya rasa dia hanya iri pada kakak Xian Lian dan sudah gila. Gu Qingran, kamu mulai kelewatan. Apakah kamu pikir Su Tinglan akan datang membantumu lagi? Itu hanya masalah kecil waktu itu. Kali ini tidak akan sesederhana itu. Benar-benar menyedihkan. Seseorang dari kelas bawah berusaha memanjat tangga sosial dengan segala cara. Benar-benar menjijikkan. Tuan muda, ini undangan yang Anda minta. Terima kasih. Undangan ini, mengapa terlihat jauh lebih mewah daripada milik Jiang Qian? Gu Qingran ini. Sebenarnya siapa dia? Undangan ini terlihat sangat asli, sangat berbeda dari punya kakak Xian Lian. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk ini? Tidak mungkin Gu Qingran. Apakah undanganmu palsu? Milik saya adalah kursi tamu khusus. Tentu saja tidak sama dengan milikmu. Kursi tamu istimewa. Sejauh yang saya tahu, hanya ada 3 kursi seperti itu di dunia ini. Uang tidak bisa membelinya. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Gu Qingran, kamu harus belajar untuk tidak menyombongkan diri. Kenapa kamu begitu sombong? Memalukan sekali. Orang-orang ini, mereka benar-benar tidak bisa diselamatkan. Gu Qingran, jadi bagaimana jika kamu berhasil mendekati Su Tinglan? Ada beberapa hal yang tidak bisa dia ubah. Misalnya, latar belakangmu sendiri. Jadi, Siapa dia sebenarnya? Bukan urusanmu untuk menentukannya. kenapa saya merasa Su Tinglan jadi semakin cantik? Bagaimana bisa Su Tinglan selalu terlihat begitu memukau setiap kali melihatnya? Itu sungguh memanjakan mata. Jiang Qing mungkin punya uang, tapi Su Tinglan adalah dambaan sejati saya. Mengapa dia bahkan tidak melirik saya? Bukannya kami sengaja mempersulitnya, tapi dia memang selalu bersikap palsu. Orang itu hanya iri karena kakak Xian Lian bisa menghadiri pertemuan elit. Siapa yang kamu bilang palsu? Tunggu, kenapa kedua undangan mereka persis sama? Bagaimana dengan punya kakak Xian Lian? Kamu bodoh ya? Su Tinglan pasti mencoba membantu Gu Qingran keluar dari masalah. Makanya dia membuat satu yang terlihat identik. Berbicara sembarangan, tanpa tahu fakta sebenarnya. Jika ada lain kali, aku pasti bakal suruh pengacaraku hubungi kalian semua. Ayo pergi. Gu Qingran, atas dasar apa Su Tinglan selalu memperlakukanmu dengan sangat baik? Cepat atau lambat saya akan FING injak-injak MI. Dia sombong sekali. Apa kita akan membiarkan mereka begitu saja? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa membandingkan diri dengannya. Kakak Xian Lian, apa maksudmu? Sebenarnya dia tidak hanya menempel pada Su Tinglan, dia juga. Mereka semua teman sekelas. Jangan tanya lagi soal itu. Kakak Xian Lin, apakah kakak bahagia hari ini? Tentu saja, Qing Qin. Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidup saya. Tidak ada apa-apa kok. Apapun yang kakak inginkan di masa depan, katakan saja langsung pada saya. Kamu benar-benar pantas menjadi ahli waris yang hebat. Hal-hal hari ini sudah hampir menyamai apa yang dicuri dari keluarga gue. Qing Qin, kamu baik sekali. Apa kamu sudah kenyang? Kemana kamu ingin makan lain kali? Lain kali, saya ingin makan masakan Prancis. Setuju, terserah katamu saja. Kakak Xian Lin, mengapa kakak tidak mengundang saya untuk mampir sebentar ke tempat kakak? Qing Qin, saya bukan orang seperti itu. Saya sudah membulatkan tekad bahwa saya menginginkan masa depan bersamamu. Berkunjung sebentar saja, tidak akan memengaruhi masa depan kita bukan? Lagi pula, saya belum mau meninggalkan kakak. Saya juga tidak sanggup jauh darimu. Tapi, kita punya banyak waktu. Percayalah, begitu waktunya tepat, saya pasti akan menjadi orang pertama yang membawamu pulang. Baiklah kakak Xian Lin, kalau begitu kita akan bertemu besok. Sampai jumpa besok. Baik, mengenai kontrak itu, jangan sampai kakak lupa. Tenang saja, serahkan saja pada saya. Akhirnya dia pergi. Saya tidak boleh membiarkan dia tahu di mana saya tinggal.
Kamu tuli atau hanya bodoh? Nah, saya tidak bisa terus begini. Kali ini saya tidak akan mengalah pada kamu. Apa gunanya ibu seperti kamu? Pergi saja dan mati sana. Kamu tidak punya uang, kamu tidak punya status, dan kamu selalu menghambat saya. Xianlin, saya mohon, tolong jangan lakukan ini. Kamu pikir kamu mengandalkan apa? Saya cuma selangkah lagi nikah dengan keluarga kaya, dan saya tak perlu lagi hidup dari sisa Pembatia NME. Apa kamu tahu betapa saya mendambakan? Betapa saya ingin melangkah ke kalangan atas? Nak, saya mohon, hentikan ini. Terakhir kali kamu minta aku ambil barang-barang itu. Saya sudah melakukannya. Itu cuma barang yang tak dipedulikan tuan dan nyonya. Tapi kali ini melanggar hukum. Nah, saya mohon, tolong hentikan. Pergi sana. Celana ini sangat mahal. Apa kamu pikir kamu sanggup membayarnya? Apa gunanya kamu sebenarnya? Pergi dan mati saja. Nak. Bagaimana bisa Jetty seperti ini? Bibi-san, bangun. Apa yang terjadi padamu? Bukankah itu Gu Qingrang? Orang yang menggandeng tangannya itu. Bukankah itu ibunya si pengasuh? Tuan muda. Kenapa tuan muda ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tidak apa-apa. Sungguh tidak ada apa-apa. Menyiksa ibu kandungnya sendiri. Dia benar-benar bukan manusia. Saya harus kembali dan mengirimkan ini kepada kakak Xianlin. Tempat sampah ini. Saya tidak tahan tinggal di sini sehari lagi. Ini, kakak Xianlin. Tebak apa yang saya rekam? Gu Qingrang. Benar-benar memalukan. Bahkan menyiksa ibu kandungnya sendiri. Tidak. Jika ini terus berlanjut, saya pasti akan ketahuan. Jika saya ketahuan, saya tamat. Gu Qingrang, ini adalah sesuatu yang kamu bawa sendiri. Apakah kamu sudah dengar tentang Gu Qingrang dari kelas 1 bukaan diafragma? Dengar apa? Saya dengar, apalagi kalau bukan itu. Itu sudah tersebar di seluruh forum sekolah. Apakah dia benar-benar semalu itu? Memperlakukan ibunya sendiri seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke sekolah kita? Tepat sekali. Tepat sekali. Itu dia orangnya. Apa orang begitu masih punya muka buat muncul di sekolah? Bukankah ini si anak berbakti kita? Gu Qingrang. Hari ini terlambat ya. Apakah kamu sibuk berkuasa di rumah pagi ini? Menunggu ibumu berlutut dan memberikan penghormatan. Minta maaf padaku. Kamu sudah melakukan perbuatan baik seperti itu, dan kamu tidak mau orang-orang membicarakannya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Saya peringatkan kamu. Fitnah adalah pelanggaran hukum. Gu Qingrang, kamu yang malang. Ini adalah ponsel edisi terbatas. Apa kamu mampu membayarnya? Membayar. Jangan bermimpi. Laporan. Masuk. Guru, ini adalah foto-foto Gu Qingrang dari kelas 1A yang melakukan hal-hal itu. Silakan lihat, Pak. Gu Qingrang, tunggu saja pembalasanku. Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena berani melawanku. Gu Qingrang itu, berani-beraninya dia melakukan hal seperti itu. Dia merusak reputasi sekolah. Dia telah menyeret nama baik Universitas Gu ke dalam lumpur. Sempurna. Zhu Sekim, panggil dia ke kantor saya. Guru, saya rasa situasinya tidak. Panggil dia ke sini sekarang juga. Ya. Ada apa? Mengapa kamu begitu marah? Lihat sendiri. Bukankah ini siswa miskin di kelasmu? Bagaimana bisa dia melakukan sesuatu yang begitu bejat? Tunggu saja. Lihat bagaimana saya menanganinya. Melapor. Masuk. Guru, Anda memanggil saya. Gu Qingrang, sebagai siswa, bukannya fokus pada studimu, kamu berani mencoreng reputasi sekolah. Apa kamu masih punya malu buat tetap di sekolah ini? Saya rasa sebagai guru, Anda harus memahami duduk perkaranya sebelum menegur siswa. Pak, saya rasa situasinya tidak seperti yang Anda bayangkan. Zhu Sekim, kamu adalah ketua kelas. Jangan karena kamu dan dia memiliki latar belakang yang sama, kamu menutupinya. Orang lain, miskin tapi tidak bermental lemah. Saya pikir beberapa orang, tidak hanya miskin, tetapi juga bangkrut secara moral. Pak, Jika Anda tidak bisa menilai saya berdasarkan kebenaran, maka menurut saya, tidak ada gunanya saya menjelaskan apapun kepada Anda. Baiklah, saya tidak bisa mengendalikanmu. Begitu,
Seorang siswa yang menolak mengikuti disiplin dan memiliki karakter seburuk dirimu, pantas untuk dikeluarkan. Baik, bukankah kamu bilang punya bukti? Kalau begitu tunjukkan buktimu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Ini rekaman aslinya. Semua yang Anda lihat adalah hasil suntingan jahat. Lagi pula saya sudah melacak orang yang mengunggahnya. Itu adalah Gu Xianlian. Itu memang Gu Xianlian, tapi dia adalah putra dari CEO Gu. Bahkan jika dia melakukan hal seperti itu, lalu kenapa? Gu Qingrang menyinggung tuan muda itu. Kamu sebaiknya terima saja nasibmu. Gu Qingrang. Mengenai masalah ini, meskipun reputasimu telah rusak, lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Kamu harus mencari penyebabnya dalam dirimu sendiri. Apakah kamu punya masalah atau tidak? Guru, bukankah Anda menyalahkan korban? Gu Qingrang jelas tidak melakukan apapun. Dia. Cukup. Apakah giliranmu untuk bicara di sini? Gu Xianlian tentu saja tidak bermaksud begitu. Dia pasti telah disesatkan oleh orang lain. Benar-benar sepasang antek yang setia. Saya sudah selesai bicara dengan kalian semua. Kantor guru. Dia sedang menuju ke kantor guru. Gu Qingrang, kamu tamat. Jika ini sampai ke kepala sekolah, mari kita lihat, apakah kamu masih bisa tinggal di sekolah ini. Kepala sekolah, mengapa Anda datang sendiri ke sini? Diam, kalian berdua. Apakah saya terlalu lunak pada kalian berdua? Kepala sekolah, tenang saja. Kami pasti akan. Dengan syarat kami tidak menyinggung tuan muda. Kami akan melindungi reputasi sekolah. Kami benar-benar tidak akan membiarkan siapapun mencoreng kehormatan sekolah. Tenang saja. Kami akan mengeluarkan Gu Qingrang ini sekarang juga. Diam. Keluar dari sini kalian berdua. Mulai hari ini, kalian berdua dipecat. Keluar. Saya minta maaf tuan muda. Tuan muda, situasi ini telah menyebabkan Anda kesulitan. Kepala sekolah, jangan panggil saya begitu. Saya hanyalah siswa biasa di sekolah ini. Tenang saja, saya akan mengumumkan kebenarannya segera, agar masalah ini segera diselesaikan. Dan setelah itu, menghukum Gu Xianlian. Itu tidak perlu. Saya punya cara saya sendiri untuk menangani ini. Bagaimana bisa begitu? Membiarkan tuan muda menderita ketidakadilan seperti itu. Jika Nyonya Gue mengetahui hal ini nanti, apa yang akan terjadi? Jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu ibu. Namun, ada satu hal yang saya butuh bantuan Anda. Tentu saja. Katakan padaku. Apa itu? Coba saya lihat. Mengenai rumor tentang mahasiswa Gu Qingrang, semuanya hanyalah fitnah belaka. Rinciannya sedang dalam penyelidikan. Gu Qingrang ini benar-benar punya pengaruh. Masalah ini diputuskan langsung oleh kepala sekolah sendiri. Patut dipertanyakan, apakah dia dan kepala sekolah? Cukup. Jangan katakan sepatah kata pun lagi. Saya dengar wali kelas dan dekan mahasiswa. Keduanya dipecat. Gu Qingrang ini benar-benar manipulatif. Apa kamu bakal diam saja mereka bicara begitu? Tidak masalah. Kita lihat saja seberapa lama mereka bisa sesombong itu. Semakin sombong mereka, semakin keras mereka akan jatuh. Qingrang, kamu sebenarnya bukan bagian dari keluarga Gu kan? Kecilkan suaramu. Terlepas dari itu, terima kasih telah membantu saya, Tani. Saya tahu kamu bukan orang seperti itu. Lagi pula, merekalah yang menindas orang lain bermodal kekuasaan. Dulu saya pikir situasi kamu seperti situasi saya. Jadi saya pikir saya akan mengulurkan tangan untuk saling mendukung. Yakinlah, mereka tidak akan bisa jemawa lebih lama lagi. Sudahlah. Jangan pedulikan permainan kekanak-kanakan mereka. Mereka semua bermuka dua. Siapapun yang punya uang, mereka langsung berebut menjilatnya. Saya rasa mereka benar-benar tidak beres di kepalanya. Benar-benar kekanak-kanakan. Gu Qingrang, siapa yang sedang kau maki? Saya menegur siapapun yang bertanggung jawab. Gu Qingrang, kenapa kamu tidak memeriksa statusmu sendiri dulu? Sejak kapan tempat ini mengizinkanmu untuk meninggikan suara? Saya meninggikan suara. Nona Ling, masalah mendesak saat ini adalah Anda harus meningkatkan EQ Anda sendiri, daripada hanya membio idiom yang bahkan tak tahu cara pakai dengan benar. Cho Jacking, apa yang kamu tertawakan? Gu Qingrang, jaga mulutmu. Kamu hanyalah orang miskin yang menyedihkan. Apapun yang orang lakukan padamu, sebaiknya kamu diam saja dan menanggungnya. Jelas sekali bahwa kalianlah yang menindas orang lain duluan. Hanya karena kalian punya uang. Apakah itu berarti kalian bisa berbuat sesuka hati? Apakah kamu merasa menjamu terlalu bersih, sampai berani membela dia? Kamu pikir bisa melindunginya? Gu Qingrang, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu benar-benar menganggap dirimu orang suci? Orang miskin sepertimu berpura-pura sok suci. Apakah saya orang suci atau bukan saya tidak tahu. Tapi saya tahu pasti bahwa kalian semua adalah orang bodoh. Gu Qingrang katakan sekali lagi. Kalau begitu dengarkan baik-baik.
Saya katakan, saya bukan orang suci. Kalian semua adalah orang bodoh. Kamu. Kakak Xian Lin, apa yang sedang kakak bicarakan? Saya jelas-jelas sedang bicara tentang mengapa pacar saya begitu cantik. Kakak menyebalkan hanya tahu cara merayu saya. Itu benar. King King kecil adalah gadis tercantik di dunia. Bahkan lebih cantik dari Su Tinglan. Tentu saja. Pacar saya adalah orang tercantik di dunia. Sepertinya kamu pandai bicara. Wanita ini begitu cerewet. Bagaimana mungkin dia dibanding Su Tinglan? Kakak Xian Lin, ada mal baru yang buka di dekat sekolah. Maukah kakak pergi jalan-jalan setelah kelas? Tentu. Apapun yang ingin kamu lakukan, saya akan menuruti kamu. Nona muda ini hanya berpikir untuk berbelanja sepanjang hari. Tidak pernah ada habisnya. Uang itu bisa diinvestasikan pada saya daripada membeli barang-barang mewah itu. Itu benar-benar sia-sia. Kakak Xian Lin kakak baik sekali. Itu memang hal yang harus saya lakukan. Jetty, kontrak itu, kapan kakak akan memberikannya kepada saya? Tidak berguna. Bagaimana bisa segel itu? Masih belum dicuri juga. Xian Lin, ini melanggar hukum. Kenapa kamu begitu bertele-tele? Kamu mengulur-ulur waktu untuk pencurian sederhana. Kamu benar-benar tidak berguna. Kakak Xian Lin, apa yang sedang kakak pikirkan? Tidak apa-apa. Kontrak itu mari kita tunggu 1 atau 2 hari lagi. Paling lama 3 hari. Dalam 3 hari saya pasti akan mendapatkannya untukmu. Aku tahu kakak orang yang paling bisa diandalkan. Ayo pergi. Tidak. Film was Jika kita terus translated seperti ini, and burung di narrated tangan by akan M terbang. Media. Kakak Xian Lin, ada apa dengan kakak? Apakah kakak sedang dalam masalah? Tidak ada apa-apa. Sebenarnya ada apa? Setiap kali saya menyebutkan kontrak itu, kakak Jetty begitu tidak fokus. Apa terjadi sesuatu padamu? Sebenarnya itu semua karena Gu Qingrang. Gu Qingrang, anak dari pengasuh itu. Apa dia membuatmu kesal? Kebetulan saya bisa mengambil kesempatan ini agar dia membantu saya menyingkirkan Gu Qingrang. Terakhir kali juga karena dia terus-menerus mencampuri kontrak kita. Jika dia tidak berdiri di tengah untuk menyabotase, saya sudah menandatangani kontrak untukmu sejak lama. Apa? Gu Qingrang itu benar-benar sudah keterlaluan. Kakak Xian Lin, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Aku akan menuntut keadilan untukmu. Aku jamin mulai sekarang, dia takkan berani menampakkan muka di depanmu lagi. Apakah? Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Kakak Xian Lin, kamu terlalu baik. Itulah sebabnya kamu terus-menerus dirundung. Jangan khawatir, serahkan saja ini padaku. Aku akan menanganinya dengan benar untukmu. Untung saya memilikimu, sehingga akhirnya saya bisa fokus menangani kontrak dengan tenang. Jangan khawatir, kontrak itu yang paling penting. Bukan begitu, maksudku kamu yang paling penting. Aku tidak ingin melihatmu dalam kesulitan. Baiklah, jangan marah lagi. Ayo pergi. Ayo kita cari makanan enak. Jiang Qing itu biasanya agak suka bergosip. Tapi saat sampai pada momen krusial, dia masih ada gunanya bukan? Kamu benar-benar harus berhati-hati. Jiang Qing dan Gu Xianlin itu. Mereka mungkin saja datang buat cari masalah denganmu belakangan ini. Gu Qingrang, apakah kamu mendengarkan? Saya sedang mendengarkan. Saya sudah tahu apa yang Anda katakan kepada saya. Saya akan berhati-hati. Jika kamu memperjelas statusmu lebih awal, ini tidak akan terjadi. Bocah. Baru diomongin langsung muncul. Bocah. Ini sudah larut malam. Apa yang kalian berdua lakukan di taman? Apa maumu? Jelas kami di sini untuk menegakkan keadilan. Ini sudah larut malam. Dan kau di taman bersama seorang gadis. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang berbahaya padanya? Kami di sini hanya untuk melindunginya dari bahaya. Kakak makan. Adik Qin, Kenapa kamu ada di sini? bukan itu intinya. Kenapa kalian ada di sini? Siapa ini? Dia teman masa kecilku. Siapa yang menyuruhmu datang dan mengganggunya? Kami hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan bagi orang lain. Saya tidak bisa mengungkapkan informasi klien. Kamu pikir kamu berhak atas klien-kliennya? Hentikan sandiwara sok suci itu. Saat dia menelepon saya, The film was Dia bilang, translated and narrated by ada M seorang Media. nona menawarkan harga tinggi. Kami juga punya etika profesional. Itu benar-benar jincing. Apa yang rencanamu lakukan? Bagaimana kau bisa tahu soal itu? Saya belum mengatakan apa-apa.
Apalagi yang bisa kau lakukan? Siapa bosmu? Bawa kami menemuinya. Saya hanya melakukan pekerjaan ini. Bos saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Percuma saja kau mencarinya. Biar ku beritahu, kau sudah menjadi target keluarga Jiang. Tidak ada jalan bagimu untuk kabur. Bawa saja kami padanya. Berhenti mengoceh, ayo pergi. Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. Bos, Siapa bosmu? siapa bos saya tanyamu? Jika ku beritahu kau akan ketakutan setengah mati. Permaisuri Wu Zitian dari dunia bawah Kak Tan. Paham sekarang? Kakak Macan. Kenapa kau membocorkan kartu kita? Apa yang kau tahu? Di dalam novel silat itu, bukannya mereka selalu menyatakan setia dulu? Agar lawan bisa melihat kekuatan mereka. Sehingga mereka tahu kapan harus mundur. Paham? Bocah, kau dengar itu? Jika kau memohon ampun sekarang, mungkin nyawamu masih bisa selamat. Dan kau juga. Katakan sesuatu yang manis sekarang. Mungkin kami bisa melunak padamu. Apa kau sudah gila? Itu kakakku. Baiklah cukup mengocehnya, ayo pergi. Bos Macan, bukankah kita di sini untuk mengancam seseorang? Kenapa? Bagaimana bisa kita malah menerima perintah dari mereka? Kenapa kau bertanya padaku? Mana aku tahu? Jalan. Ayo cari bos. Bos? 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 Apa yang kamu teriakkan, ada apa? Ini masalahnya. Saya bertindak atas perintah keluarga Jiang untuk mengurus tugas kecil. Tapi apa? Bodoh. Apakah kamu membuat masalah untukku lagi? Sudah kubilang untuk menjaga kedamaian. Apa kamu mengerti? bukan itu. Kali ini benar-benar bukan itu. Hanya saja, seseorang ingin menemuimu. Melihatku. Siapa yang begitu berani? Makanya, siapa yang begitu lancang, berani datang menemui Kakang secara langsung. Mereka benar-benar tidak takut pada siapapun. Aku bertanya. Siapa itu? Siapa nama mereka? Bodoh. Nama keluarganya gue. Namanya adalah Gu Qingran. Bodoh. Kenapa kamu belum mempersilakannya masuk? Tidak perlu menelepon. Tuan muda. Dari mana asalmu? The film was translated and Baiklah, narrated berhenti by bersandiwara. NVIDIA. Saya haus sekali di sini. Ambilkan saya sebotol air. Apa kamu tidak dengar? Kak Tan. Ada apa ini? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah tuan muda dari keluarga Gu. Ini orang yang menelepon saya. Mengaku hanya seorang mahasiswa miskin. Tutup mulutmu. Bodoh. Tuan muda. Bawahanku tidak tahu apa-apa. Saya sudah mempermalukan diri di depan Anda. Kita hidup di negara hukum sekarang. Berani-beraninya kau melakukan aksi kelas rendah itu. Tidak, Tuan muda. Tuan muda, saya difitnah. Saya selalu mengajari mereka untuk menjaga kedamaian. Menjaga kedamaian. Tenang, Kenapa kamu tidak meminta maaf pada tuan muda? tuan muda saya minta maaf. Cukup. Seret dia keluar dari sini. Jangan tinggal di sini dan membuat mata tuan muda Gu sakit. Nanti aku akan berurusan denganmu. Kak Tan, saya salah. Saya hanya mengikuti perintah orang lain. Tuan muda, saya benar-benar tahu saya salah. Mohon demi adik King dan saya, kasihanilah saya. Tolong lepaskan saya. Gu Qingran, dengarkan tuan muda. Jika kamu marah, maka beri saja dia pelajaran. Pastikan dia mengingat ini. Lagi pula siapa yang menyuruhnya melakukan hal buruk. Lihat dirimu, mereka bahkan lebih masuk akal darimu. Tuan muda, ini masih memerlukan campur tangan Anda. Cukup. Cari kegiatan yang lebih bermartabat. Jangan hanya menghabiskan waktu sepanjang hari untuk berkelahi. Apa kau pikir ini novel silat? Terima kasih tuan muda. Anak ini benar-benar hanya beruntung. Benar, kamu bilang tadi bahwa kamu bertindak atas perintah keluarga Jiang. Siapa yang meneleponmu? Apa yang mereka katakan di telepon? Itu adalah nona muda dari keluarga Jiang. Jiang Qin. Dia menyuruh saya untuk mengurus seorang anak manja. Serahin ke kapten buat mainan beberapa hari. Baiklah,
Saya mengerti. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Saya punya... Halo, Paman Song. Bukankah kita punya gudang anggur di properti kita di sisi timur kota? Ya. Yang ada kebun anggurnya. Saat Anda punya waktu cari seseorang untuk merenovasinya, tidak ada yang tahu kapan itu akan berguna. Baiklah. Saya minta maaf karena merepotkan Anda. Paman Gu, Tuan muda, apa yang ingin Anda katakan? belakangan ini, saya perhatikan Bibi Sang tampak kurang sehat. Mengapa tidak Anda bawa beliau ke dokter? Saya sudah berbicara dengannya tentang hal itu, tetapi dia menolak untuk pergi. Tidak apa-apa. Anda seharusnya tetap menjaga kesehatannya dengan lebih saksama. Ngomong-ngomong, saya dengar Anda punya seorang putra yang seumuran dengan saya. Sekolah di mana dia? Anak-anak dari keluarga miskin seperti kita. Pada usia ini kita tidak terlalu banyak bersekolah. Dia hanya bekerja serabutan di kota. Sayang sekali. Saya berpikir, jika ada kesempatan, saya ingin mengenalnya. Menyebalkan sekali. Menyebalkan sekali. Nah, ada apa? Terlahir di keluargamu. Tidak ada hal baik yang bisa diharapkan. Xian Lian. Ada masalah apa? Itu bukan apa-apa. Xian Lian, saya punya kabar baik untukmu. Villa The keluarga film Gu was di pulau. translated and narrated Di by sebelah M. timur kota. Media. Ada gudang anggurnya. Dan luasnya puluhan ribu meter persegi. Bertahun-tahun tak ada satupun keluarga ke sana. Saya dengar mereka baru saja merenovasinya. Setelah selesai, saya akan mengajakmu berkunjung ke sana. Apakah tidak apa-apa? Apakah itu benar? Itu benar sekali. Saya jadi sopir keluarga Gu lebih dari sedekade. Dan saya belum pernah lihat satupun dari mereka di sana. Apakah mereka benar-benar tidak tinggal di sana? Mereka tidak pernah ke sana. Itu luar biasa. Tuhan tidak pernah menutup semua pintu bagi seseorang. Coba pikirkah, orang-orang kaya itu benar-benar ada-ada saja. Beli villa besar mahal-mahal. Tapi tak pernah ditinggali. Seandainya uang itu diberikan kepada saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menghadiri pesta seperti ini. Sebelumnya untuk konferensi pers Direktur Shang, kamu diundang berkali-kali, namun kamu tidak pernah muncul. Saya benar-benar tidak punya minat pada kegiatan seperti ini sebelumnya. Namun, kali ini saya datang karena ada misi. Misi macam apa? Ini rahasia. Menyebalkan sekali. Tapi harus saya katakan, kamu benar-benar harus berurusan dengan Gu Xianlin itu secepatnya. Dia sudah mengacak-acak Universitas Grup Gu dan selalu membuat ulah aneh. Merepotkan sekali. Dimengerti. Saya tahu. Namun, suasananya masih terasa kurang. Suasana seperti apa yang kamu inginkan? Bukankah suasananya sudah tercipta? Kingrang, kenapa kamu ada di sini? Datanglah kapanpun Anda merindukan saya. Bukankah sebelumnya Anda, touring aktris terkenal internasional, mengatakan tidak suka menghadiri acara seperti ini? Jika saya tidak memeriksa daftar tamu, saya tidak akan tahu Anda ada di sini. Sudahlah, film baru sutradara Chiang sedang tayang perdana. Jadi saya datang untuk mendukungnya. Senior, Pinglan. Lama tidak jumpa. Kalian berdua masih terlihat sangat serasi seperti biasanya. Benar-benar pasangan emas, pasangan yang sempurna. Ayolah, berhenti menggoda kami. Benar sekali, kamu pergi untuk mendukung Direktur Shang ini. Kapan kamu akan datang untuk mendukung saya? Jangan terlalu formal denganku. Grup Gu milikmu. Jika ada proyek baru, beritahu saya saja. Ini bukan proyek baru. Ini kompetisi yang pernah Anda menangkan itu. Pertemuan elit. Bukankah ku dengar acara itu tidak diadakan tahun ini? Belum tentu. Saat waktunya, tiba Anda harus ingat untuk mendukungnya. Setuju, jika orang lain yang mengatakannya. Sudah saya usir mereka. Tapi karena Anda tuan muda Gu yang memintanya, saya tidak akan menolak. Saya sudah menunggu Anda mengatakan itu. The film was Semuanya sudah berakhir. translated and narrated Pertemuan by elit tidak M. bisa Media. diadakan lagi. Maman, semua penantian ini sia-sia. Benar-benar membuang-buang setelan jas ini. Harganya lebih dari 100.000. Wabah sudah ada di sini. Biar saya beritahu sesuatu. Wajah beberapa orang, lebih tebal dari tembok kota, masih berani kamu tunjukkan muka di sekolah.
Gu Qingran. Ini semua gara-gara pembawa sial sepertimu. Arena yang baru saja dibangun sekolah, dengan investasi 1 miliar di dalamnya, hancur berantakan begitu kau datang. Tidakkah kau pikir? Kau harus bertanggung jawab. Anda ingin saya yang bertanggung jawab? Jika terbakar renovasi saja, itu menyelesaikan masalah bukan? Mengapa Anda harus meributkan hal sebesar itu? Enak saja kau bicara. Orang melarat sepertimu tidak akan tahu seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk membangun arena. Pada akhirnya, kalian semua hanya khawatir bahwa pertemuan elit tidak akan diadakan. Bikin kalian melewatkan kesempatan naik tangga sosial. Jika terus seperti ini, itu benar-benar sangat disayangkan. Itu bahkan bisa pengaruhi peluang nikah ke kelas atas. Kalau kau memang mampu coba katakan lagi. Siapa bilang pertemuan elit tidak bisa diadakan? Keluarga saya punya kebun di sisi timur kota. Dengan kapasitas lebih dari 1.000 orang. Bisa menampung lebih dari 1.000 orang. Kakak Xianlian, keluargamu sangat kaya. Kalau begitu, pertemuan elit tahun ini bisa berjalan sesuai rencana. Kakak Xianlian, kau benar-benar idolaku. Sama sekali tidak. Saya hanya ingin berkontribusi. Sebuah kontribusi kecil untuk sekolah. Gu Xianlian, Anda benar-benar mengesankan. Ini hanya kontribusi kecil. Tidak perlu disebutkan. Kenapa kalian semua berdiri di sana? Kenapa tak cepat bantu bawa barang-barang ini ke dalam? Apa kalian sedang menonton pertunjukan? Ini? Ini kudapatkan dengan kemampuanku sendiri. Jika bukan karena saya, kok bisa mereka gelar pertemuan elit ini? Harusnya mereka berebut berterima kasih padaku. Ini benar-benar tidak benar. Keluarga Gu telah berbaik hati kepada kita. Apa maksudmu dengan kita? Dan bagaimana dengan kami? Saya tidak mencurinya. Saya hanya meminjamnya untuk sementara. Lahan mereka bahkan tidak digunakan oleh siapapun. Kenapa saya tidak memanfaatkannya saja? Tapi Apa? Kamu hanya membuat masalah untuk saya. Saya peringatkan kamu. Jangan berani-beraninya merusak rencana saya. Baik, cepat bawa barang-barangnya ke dalam. Saya sangat lelah karena berlarian seharian ini. Halo pamanku. Halo, Tuan Muda, apakah ada instruksi? Tadi pagi saat saya meninggalkan rumah, saya meminta Paman Zhong The film untuk was menyiapkan translated iring-iringan kendaraan and bagi saya. narrated Tapi by saya M sedang di luar Media. provinsi sekarang. Dan penerbangan saya tertunda. Sepertinya tidak akan membutuhkannya lagi. Bisa hubungi penanggung jawab iring-iringan itu. Anda bisa mengaturnya untuk saya sementara waktu. Ya Tuan Muda, jangan khawatir. Baiklah, terima kasih Paman Gu. kamu benar-benar. Semuanya sudah diatur dengan sempurna untuknya. Semuanya sudah siap. Hanya menunggu ikan memakan umpan. Hari ini, benar-benar hari yang baik. Urusan mendesak apa yang mengharuskanmu pergi keluar? Kesempatan besar akan datang. Apa yang kau ketahui tentang itu? Kesempatan besar apa? Camkan ini, mulai sekarang. Jangan lakukan itu lagi. Jangan salahkan Xianlin karena tak akui kamu ibunya. Jika tidak sulit untuk mengatakan, apakah kita berdua masih bisa hidup bersama? Kamu sudah gila. Kalian berdua ayah dan anak. Sama-sama sudah gila. Apa ada yang tak bisa kamu katakan lewat telepon saja? Nah, masalah ini bukan hal yang bisa saya jelaskan jelas lewat telepon. Berhenti bicara omong kosong. Bicara cepat. Keluarga gue menyiapkan iring-iringan mobil mewah untuk tuan muda gue. Tebak apa yang terjadi? Penerbangannya tertunda dan tidak lagi dibutuhkan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? 100% yakin. Saya tidak seperti ibumu. Maksud Anda? Saat ini iring-iringan kendaraan itu sedang bersiaga. Lagi pula, iring-iringan mobil ini berada di bawah kendali saya. Katakan pada mereka untuk berkendara ke sini. Pada saat itu, saya ingin semua teman sekelas saya ikut dalam iring-iringan mobil mewah yang sudah saya siapkan dengan susah payah. Nah, kali ini, saya akan menangani masalah ini dengan sangat matang untukmu. Sudah berkali-kali saya bilang, jangan panggil saya anak saat kita bertemu. Ya, Tuan Muda. Kalau begitu Tuan Muda, saya mohon pamit. Baiklah. Universitas Gu.
Kenapa bus sekolah belum tiba? Mereka jelas tahu kediaman ini jauh sekali. Tapi mereka tidak repot-repot menjemput kita lebih awal. Apakah staf sekolah masih ingin mempertahankan pekerjaan mereka? Kenapa harus naik bus? Yang suka duduk di rongsokan ini ambil saja. Benar sekali. Kamu gampang mabuk darat di bus tua itu kalau kelamaan. Jika kita tidak naik bus, apakah kita harus berjalan kaki? Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa. Kakak Xianlin kita sudah mengatur seluruh iring-iringan mobil mewah untuk semua orang di kelas. Tidak akan sudi berdesakan di bus rongsokan itu bersamamu. Mobil-mobilnya sudah datang. The film was translated Jika begitu, and narrated ini pasti by M iring-iringan Media. mobil pewaris keluarga gue. Pewaris keluarga Gu yang mana? Hanya seorang penipu. Baiklah. Semuanya cepat masuk ke mobil. Zhu Seking, kenapa kamu tidak masuk? Tidak perlu. Saya akan menunggu bus. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Kamu bisa ikut dengan saya. Saya benar-benar tidak butuh. Saya akan menunggu bus. Zhu Seking, jangan tidak tahu diuntung. Keadaannya sudah seperti ini. Apa kamu masih belum bisa melihat dengan jelas siapa yang seharusnya kamu ikuti? Tidak ada satupun dari hal-hal itu yang benar-benar milikmu. Apa maksudmu? Lupakan saja. Tak ada gunanya debat dengan orang menyedihkan sepertimu. Kita lihat saja nanti. Kediaman keluarga Gu. Pesta ini, Aula perjamuan. suasana ini, benar-benar mencerminkan nama besar keluarga gue. Kakak Xianlin, hari ini kau adalah bintang yang bersinar paling terang di seluruh sekolah. Itu sudah pasti. Kakak Xianlin, kau terlalu rendah hati. Hari ini, kau membuka mata kami untuk melihat seperti apa bangsawan sejati itu. Bahwa kami bisa menghadiri pertemuan elit yang diselenggarakan olehmu Kakak Xianlin. Kami benar-benar merasa terhormat. Ini semua masalah kecil. Masalah yang sangat kecil. Tujuan utama saya hari ini adalah untuk menyediakan bagi semua orang platform yang lebih baik untuk berjejaring. Dan saya juga ingin memberikan kontribusi kecil kepada sekolah kita. Bukankah itu wanita muda dari salah satu 4 keluarga besar? Sepertinya benar dia. 4 keluarga besar. Selain keluarga Gu dan Su, ada keluarga Huo dan Fu. Mereka pantas menyandang nama 4 keluarga besar. Mereka memang secantik kebajikan yang mereka miliki. Indah sekali. Saya tetap berpikir, Su Tinglan yang paling cantik, statusnya sebagai dewi, tak tergoyahkan. Siapa yang lebih cantik? Bukankah itu tidak ada urusannya denganmu? Ada apa? Apa kamu masih berharap dia akan melirikmu? Bagaimana jika harisma saya juga tidak kalah? Di sini, dalam hal bakat dan kekayaan, dalam hal harisma, hanya Kakak Xianlin yang layak mendapatkannya. Itulah yang disebut pasangan yang sempurna. Jangan bicara begitu, karena kalian mengikuti saya. Itu berarti kalian sendiri tentu saja tidak kalah. Bukan. Semuanya lihat, siapa itu? Bukankah itu Tuan Muda Beban? Gu Qingran. Apakah pakaian hari ini berasal dari pedagang kaki 5 lagi? Atau apakah Kak Tinglan yang membelikannya untukmu? Qingran, kamu sudah sampai. Bukankah sudah saya katakan untuk bersiap dengan benar? Kenapa kamu masih berpakaian seadanya? Apa keluargamu sedang mengalami kesulitan? Katakan saja, keluarga saya masih punya beberapa set yang jarang saya pakai. Meskipun sudah ketinggalan The zaman, film was itu masih lebih baik translated and daripada yang kamu narrated by pakai. M Media. Gu Qingran, jangan mencoba-coba. Apakah ini tempat yang pantas untukmu? Kalau kamu tahu diri, segera pergi dari sini sekarang. Jangan buat saya memanggil keamanan dan mempermalukanmu. Lalu tempat ini. Apakah ini tempat di mana Anda seharusnya berada? Siapa yang sebenarnya tidak tahu diri? Bukankah Anda sudah jelas mengenai hal itu? Gu Qingran, kamu melihat wajah ini saja membuat saya ingin muntah. Memangnya dia sedang berlagak sombong di depan siapa? Kakak Xianlin. Izinkan saya memanggil seseorang untuk mengusirnya. Lupakan saja orang seperti dia. Dia hanya begitu saja kemampuannya. Biarkan saja dia tinggal di sini dan makan sesuatu. Hanya karena Kakak Xianlin berhati baik, dia membiarkannya bertingkah di rumahnya sendiri. Siapa yang bertindak sembarangan? Belum giliranmu. Bukan tempatmu untuk menghakimi. Di tempat umum, seperti ini bicara omong kosong. Menurut saya yang membawa aib bagi keluarga terpandang. Justru kamu. Mengapa Anda sampai di sini secepat itu? Jika saya tidak datang,
Kamu pasti sudah diusir oleh mereka. Bagaimana mungkin? Mereka semua adalah orang-orang saya. Saya tidak peduli. Biarkan saja saya memainkan adegan di mana seorang gadis cantik menyelamatkan pahlawan. Jika begitu, maka sang pahlawan dan gadis itu bisa dengan bahagia hidup bersama selamanya. Kamu benar-benar pandai bicara. Mari adalah aktris terkenal internasional. Apakah itu Mari? Tidak disangka dia akan datang ke pertemuan elit. Baru 2 hari yang lalu, saya memborong satu bioskop untuk menonton film barunya. Bisa bertemu dengannya di sini. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Itu Mari. Dia benar-benar ada di sini. Kakak Xian Lian, koneksi Anda benar-benar luar biasa. Mari, dia adalah panutan bagi setiap mahasiswa di Universitas Grup Gul. Di Universitas Grup Gul, dia adalah juara pertemuan elit selama 4 tahun berturut-turut. Saya serius. Dulu saya sangat mengaguminya. Perlu kerja keras yang luar biasa untuk diterima di Universitas Grup Gul. Kakak Xian Lian, saya tidak menyangka Anda mengenalnya. Anda sekarang jadi idola saya juga. Saya tadi hanya mengucapkannya asal. Saya tidak menyangka dia benar-benar akan datang. Ya Tuhan. Kakak Xian Lian, dia akan datang menyapa Anda. Kakak Xian Lian, dia, apa maksudnya itu? Kakak Xian Lian, bukankah Anda bilang Anda mengenalnya? Benar, Kakak Xian Lian. Mengapa dia menuju ke arah Gu Qingran? Bagus sekali kamu memintaku datang ke sini untuk memamerkan statusmu, tapi penampilanmu sendiri malah santai begitu. Jika saya berpakaian terlalu mencolok, bukankah saya akan mencuri perhatian Anda? Bocah, beraninya kamu bicara padaku seperti itu sekarang. Senior, berhenti menggodanya. Kami mengundangmu ke sini hari ini, bukan hanya untuk memamerkan status kami, tetapi juga untuk menyiapkan pertunjukan bagus untukmu. Saya jamin, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Itu bagus. Anak ini, dia sudah licik bahkan sejak masih kecil. Saya sangat menantikannya. Bersulang. Kenapa saya merasa bahwa Gu Qingran dan Mari tampak cukup dekat? Benar, Kakak Xian Lian, ada apa ini? Hubungan kita tentu saja tidak memerlukan formalitas seperti itu. Kakak Xian Lian, apakah Anda benar-benar mengenal Mari? Tentu saja saya mengenalnya. Gu Qingran ini, dia pasti menggunakan tipu muslihatnya yang biasa untuk menjilat semua orang. Pasti begitu. Pasti itu. Cukup. Mari kita fokus saja pada pesta ini. Anda benar. Pertemuan elit adalah yang terpenting. Kakak Xian Lin, bolehkah saya duduk di sebelahmu? Apa yang terjadi sebelumnya adalah kebodohan saya sendiri. Saya pasti akan menghargaimu dengan baik, teman musiman. Berani duduk di sebelah kakak Xian Lin. Tak tahu dari mana kamu dapat keberanian itu. Kamu. Baiklah. Duduklah di mana pun kamu suka. Tapi biar saya beritahu sesuatu. Jiang Qin, kita sudah selesai. Kakak Xian Lin, saya. Lupakan saja. Kamu sudah ditolak. Wanita yang cuma tahu cara nempel orang berkuasa sepertimu. Bagaimana mungkin kakak Xian Lin menyukaimu? Gu Qingran, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menampal pada Sutinglan, kamu tidak tahu diri. Apakah kamu bahkan tahu siapa dirimu? Apakah kursi itu memang untukmu? Tepat sekali, kamu sudah terlalu lama menikmati kejayaan orang lain, sampai kamu pikir kamu benar-benar bangsawan. Saat saya memegang undangan itu, Anda pasti telah menyumbangkan mata Anda. Saya pikir saya bisa mencarikan Anda, Dokter Otak. Saya rasa ingatan Anda tidak terlalu dapat diandalkan. Gu Qingran, berhentilah bersikap sombong. Akan tiba saatnya kamu menangis. Cukup, berhenti bicara. Kenapa kamu? Para tamu terhormat, mohon tenang. Saya merasa sangat terhormat karena dia nugerahi penghargaan tertinggi dalam pertemuan elit tahun ini. Selanjutnya, mengumumkan penghargaan paling bergengsi dari pertemuan elit, penghargaan elit tahun ini. Pemenangnya memiliki latar belakang terhormat, bakat luar biasa, selalu siap membantu orang lain, dan sangat rendah hati. Ini adalah teladan yang bersinar bagi kita semua, anak muda. Dan sekarang, mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk memberi selamat kepada Gu Xian Lin. Sekarang, silakan undang Gu Xian Lin ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Terima kasih semuanya.
Untuk menerima penghargaan ini, pertama saya mau terima kasih pada orang tua saya, terima kasih kepada sekolah saya, dan terima kasih kepada semua teman sekelas yang telah mendukung saya. Ini? Apa ini? Ini kakak Xian Lian. Palsu itu palsu. Ini bukan saya. Ini jebakan. Matikan itu. Matikan itu. Gu Qingrang, kamu menjebak saya. Matikan itu, cepat matikan. Jangan repot-repot, kamu tidak bisa mematikannya. Jadi ternyata kamu orangnya. Saya tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu menjebak saya? Saya baru tahu sekarang. Kamu hanya iri. Karena keluarga saya lebih kaya. Dan lebih berkuasa daripada keluargamu. Kau makhluk hina. Akan kubasmi kau. Sejak kapan mengatakan yang sebenarnya? Menjadi sebuah fitnah. Jadi kau yang selama ini menarik benang di balik layar. Gu Qingrang, kau hanyalah makhluk hina yang malang. Apapun trik yang kau gunakan, kau tidak bisa mengubah latar belakangmu. Kau harus menerima takdirmu. Saya kembalikan kata-kata itu padamu. Tidak peduli trik apa yang kamu gunakan, kamu tidak bisa mengubah latar belakangmu. Kamu hanya harus menerima takdirmu. Latar belakang saya. Saya adalah tuan muda dari grup gue. Apa hakmu berbicara seperti itu kepada saya? Saya pikir Anda sudah berpura-pura menjadi orang lain. Begitu lama, hingga Anda benar-benar mulai mempercayainya. Bukankah itu? Karena ayah adalah seorang sopir. Sama seperti ayahmu. Jika saya tak berjuang berbaur dengan kelas atas, apakah saya harus menjadi seperti kalian? Memiliki ibu seperti ibu membuat saya merasa malu. Ibu sudah kerja di kediaman keluarga Gun bertahun-tahun. Namun ibu tidak mencapai apa-apa. Mengapa ibu tidak menghilang saja? Mulai sekarang jangan bilang aku anak ibu. Ibu saya tidak memiliki ibu seperti ibu. Ibu adalah alasan saya ditampar hari ini. Saya akan menagih utang ini sekarang. Singkirkan wanita tua ini. Tentu saja dia kan hanya seorang mahasiswa miskin. Kamu bisa mempermainkannya sesukamu, Kak Tan. Singkirkan saja dia selamanya. Itu bisa dianggap sebagai bunuh diri. Mereka berdua adalah orang tua dari Gu Xianlin. Mereka juga sopir dan pengasuh untuk keluarga Gu. Ini sudah keterlaluan. Mengapa? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kalian orang kaya memiliki segalanya. Orang biasa seperti kami bekerja seumur hidup. Dan kami tetap tak mampu beli satu pun baju kalian. Berhenti bicara, kita sudah membuat keributan seperti ini. Kita akan dihukum oleh surga karena hal ini. Kita akan dihukum oleh surga karena hal ini. Gu Xianlin. Sejak saat Anda merampas identitas saya, Anda seharusnya tahu hari ini The akan film tiba. was translated Apa yang Anda ambil and bukan hanya narrated beberapa by M pakaian Media. atau beberapa tas. Kamu telah mencuri kehidupan orang lain. Yang kamu injak-injak adalah martabat ibu kandungmu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa, para tamu terhormat, saya tulus minta maaf sudah mengganggu pesta malam ini dengan cara seperti ini. Saya Gu Qingrang. Ibu saya adalah anggota Dewan Direksi Sekolah. Beliau juga pemilik kediaman keluarga Gu, yang sering kalian bicarakan. Jadi dia adalah tuan muda Gu yang sebenarnya. Kami telah ditipu olehnya selama ini. Gu Xianlin, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tuan muda dari keluarga Gu. Semuanya sudah berakhir. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Gu Xianlin, demi hormati hubungan laluku dengan Tuan Gu, saya mengizinkan ibumu bekerja untuk keluarga Gu dan membiayai pendidikanmu. Saya berharap kalian berdua bisa hidup dengan baik. Namun kamu membalas kebaikan kami seperti ini. Menipu teman-teman sekolahmu, mencoreng reputasi keluarga Gu, bahkan merundung ibumu sendiri. Perbuatanmu sungguh keterlaluan. Saya tidak melakukannya, bukan saya pelakunya. Bukan saya yang melakukannya. Panggil polisi dan serahkan semua bukti kepada mereka. Mengenai pencurian yang kamu lakukan, serta kerugian akibat kontrak palsu itu, pengacara kami yang akan mengurus sisanya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Nak, jangan. Jangan. Mengenai pihak sekolah, mereka akan mengikuti peraturan dan menindakmu dengan tegas. Grup Gu dan semua mitranya tidak akan mempekerjakan siapapun yang berakhlak buruk atau mereka yang penjilat dan oportunis. Kamu anak bodoh. Kamu mengalami begitu banyak ketidakadilan di sekolah. Kenapa tidak memberitahuku? Ibu jangan khawatir. Saya sudah dewasa. Saya bisa menangani hal-hal ini sendiri. Anakku. Berapapun usiamu, kamu tetap anakku. Bagaimana mungkin saya tega membiarkan anak saya pergi keluar sana dan dirundung oleh orang lain? Saya mengerti, terima kasih Ibu. Serahkan sisanya kepada Paman Jong untuk diurus. Ingat ini, jika hal seperti ini terjadi lagi, kamu harus memberitahuku. Dimengerti.
Baiklah, pertunjukannya sudah selesai. Meskipun ada beberapa hal tidak menyenangkan yang terjadi, filosofi utama dari pertemuan elit adalah mengumpulkan pemikiran-pemikiran paling cemerlang untuk bertukar ide, bukan untuk membandingkan latar belakang keluarga atau terlibat dalam tipu daya dan kelicikan. Saya harap setelah malam ini, setiap orang di sini bisa memahami apa arti sebenarnya menjadi elit sejati. Ini tentang kejujuran dan kemampuan. Ini tentang integritas. Dan yang terpenting ini tentang menjadi otentik. Ini bukan tentang apa yang dikenakan seseorang hari ini, mobil apa yang dikendarai seseorang, atau siapa yang sedang berpura-pura The menjadi film seseorang. was translated and narrated by M Media. Tuan muda Gu tamparan tadi pasti terasa puas kan? Selamat Gu Qingrang. Tidak, aku harus beri selamat karena kamu jati dirimu sendiri. Baiklah, pertunjukannya sudah berakhir. Namun perjamuan harus tetap berlanjut. Saya akan mengajak semua orang menikmati anggur pilihan. Anggur vintage yang disimpan bertahun-tahun di gudangku. Ini bukan sesuatu yang oleh sebagian orang digunakan hanya untuk pamer.